إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني الله ورحمه الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan bikinlah apa yang kita lakukan ini merupakan amalan yang bermanfaat untuk diri kita pribadi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah butuh sama amalan yang lainnya. Sebagaimana disebut si Allah mengatakan innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumma illa nafsah. Sesungguhnya semua yang kalian lakukan adalah amalan kalian. Aku hanya menghitung dan membalasnya. Dalam siapa yang mendapati kebaikan di balik amalnya maka puji Allah Azza wa Jalla. Maka ya Allah, karena itu Allah. Dan barang siapa yang mendapati di balik amalnya keburukan maka jangan pernah salahkan kecuali dirinya sendiri. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang model kenikmatan yang berkaitan dengan para penghuni. Hal yang pertama adalah penghuni surga itu merupakan raja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka sebagaimana raja-raja di dunia. Apa yang mereka inginkan maka semua diberi. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ini baru saja dibaca sama Imam. Ayat ini tadi dibaca. Ya. Apabila engkau melihat surga, ya, maka engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan wa mulkan kabira, kerajaan yang besar. Karena memang surga itu seperti kerajaan, jadi banyak rajanya kayak seperti itu. Masing-masing punya daerahnya sendiri-sendiri dan masing-masing dijadiin sama Allah raja. Ya. Karena mereka nanti akan punya apa? Akan punya apa namanya kalau kita bilang pembantu pribadi dan jumlahnya sedikit. Nah, mereka nanti punya daerah. Apa yang mereka inginkan Allah kasih. Nah, ini adalah tasyari insyaallah. Nah, yang pertama, mereka memiliki kerajaan luas dan mewah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sunan Sahihain, disebutkan inni la'alamu akhir ahli nari khurujan minha wa akhir ahli jannati dukhulan. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku benar mengetahui ya bahwa orang yang masuk neraka, keluar dari neraka terakhir dan masuk surganya terakhir. Ya, jadi kalau kita bilang ini adalah penghuni neraka terakhir yang keluar pindah, ya, dan penghuni surga yang terakhir masuk. Dikatakan rajulun yakhruju minan nari kabwa, ya, bahwa
dari neraka dalam kondisi apa? Merangkak. Fayaqulullah idhab fadkhul jannah. Berarti engkau masuklah dalam surga. Fayatiha fayukhayyal ilaihi annaha mal'a. Maka dibuat yukhayyal itu istilahnya apa? Ya, sudah. Kan bahasa Indonesia itu dihayalkan ke dia, ya, digambarkan ke dia seakan-akan kayak penuh. Ya, fayarji, ya, maka balik dia dan dia mengatakan ya Rabb wajadtu hamala, aku mendapati perahu. Paham? Kemudian fayaqul idhab fadkhul jannah, pergi masuk surga. Fayatiha fayukhayyal ilaihi annaha mal'a, maka dibuat dia berkait seakan-akan penuh. Ya. Fayarji fayaqul ya Rabb wajadtu hamala, ya Allah aku mendapati penuh. Fayaqul idhab fadkhul jannah, pergi masuk ke surga. Fa inna laka mithla dunya wa asrata amthila. Wa asrata amthaliha, dikatakan masuklah engkau ke dalam apa? Surga, engkau mendapatkan 10 kali lipatnya dunia. Dunia dan seisinya Allah kasih berapa? 10 kali lipat. Ini yang paling terakhir masuk surga dan yang paling rendah. Ya, dan inilah ya, kenikmatan surga yang paling bawah, 10 kali lipat dunia. Ya. Au inna laka mithla asyrata amthali dunia, sehingga engkau mendapatkan seperti 10 kali lipat dunia. Fayaqul taskharu minni au tadhaku minni wa anta ma'i. Maka dikatakan, apakah engkau menyombongkan diriku atau tertawa diriku? Maksudnya menghina. Ya, maksudnya apakah? Karena dikatakan apa? Surganya apa? Benar. Sedangkan engkau raja. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidu. Aku melihat Rasulullah SAW tersenyum sampai apa? Kelihatan giginya. Ya, menjelaskan di sini. Dan ka'adna ahli jannah manzilatan. Itu adalah orang yang paling rendah surganya dalam posisi apa? Kedudukan. Derajatnya paling rendah itu kayak. Ya. Kenapa orang ini mengatakan ini? Dikirain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengejek dia. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW sampai tersenyum. Karena apa? Benar-benar istilahnya surga ini merupakan kerajaan yang luas luar biasa. Makanya ini dikasih berapa? 10 kali lipat. Kita akan melihat dunia yang ternikmat. Ya, ini dikasih 10 kali. Ya, itu adalah kenikmatan surga yang paling bawah. Dan nanti bisa bayangin, kalau orang sudah terakhir masuk surga, berarti kehidupannya bagaimana dunia? Banyak kemaksiatan, banyak perubahan. Tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah angkat dia kemana? Ke surga. Kemudian yang kedua adalah malaikat. Jika ingin bertemu sama mereka, malaikat harus minta izin dulu. Bayangin. Jadi penghuni surga ini khususnya, kalau malaikat mau masuk, izin dulu sama pemilik. Itu ya bayangin. Berbeda dengan apa? Di dunia. Di dunia malaikat menyambut tidak pakai izin kan? Masuk. Tapi ketika di surga mereka spesial. Jadi malaikat kalau mau urusan sama malaikat minta izin dulu, diizinkan baru bisa. Sudah raja itu gambarannya. Dan ini sebenarnya Allah sekutu. Kemudian Allah SWT menghilangkan dari mereka rasa kesedihan dan khawatir. Allah mengatakan udkhulul jannata la khaufun 'alaikum
wala antum tahzanun. Allah mengatakan masuklah kalian ke dalam surga, kalian tidak akan pernah apa? Takut dan tidak akan pernah sedih. Ya. Karena ketika para penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka mengatakan apa? Iya, Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Allah SWT mengatakan segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesedihan mereka. Sesungguhnya Tuhan kami itu benar-benar apa? Maha pengampun dan maha mensyukuri. Karena jika para penghuni surga masuk surga, maka tidak akan pernah ada lagi kesedihan sama sekali. Jangankan kesedihan, rasa hati, cemburu dan lain sebagainya, semua urusan hati yang ganjil-ganjil Allah hilangin. Dia hilanginnya di mana? Urusan hati ganjil ini. Di mana dihilanginnya? Di kantor. Makanya supaya mereka masuk surga bersih total, bersih. Dan ini yang menjadi yang berikutnya, tidak ada lagi penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Ghil di sini artinya apa? Dendam. Ya. Dan jadi min tahtihul anhar. Ya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maksudnya apa? Allah menghilangkan rasa dendamnya, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Sehingga mereka bersyukur dengan mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Ini kata-kata mereka ucapkan mereka masuk surga. Segala puji bagi Allah yang memberikan kami petunjuk. Kalau bukan karena petunjuk Allah tidak ada. Istilahnya kita bisa masuk surga karena petunjuk Allah Azza wa Jalla. Itu yang kemudian menjadikan mereka bersyukur luar biasa dan dihilangkan semua rasa dendam, cemburu dan sebagainya. Kemudian hati habis bersih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan saking hilangnya rasa dendam, mereka sampai duduk ada berdepan dengan semua. Di mana? Di atas kasur, di atas tempatnya mereka. Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilmin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ya, surur di sini ada tempat duduk yang disebut dipan, ya, yang saling berhadapan. Jadi ini menunjukkan mereka itu sudah hilang penyakit hati, karena sudah bisa duduk berhadapan. Coba kalau masih ada ganjalan, bisa duduk enak. Kemudian mereka itu selalu muda, sehat, bahagia dan aman. Sebagaimana Rasulullah SAW namanya Imam Muslim disebutkan ini dan Yunani, ya, ada penyeru yang menyeru di surga, panggilan yang memanggil surga, inna lakum an tasihu fala tasqamu adada. Kalian itu akan sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya. Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Kalian itu akan hidup terus dan tidak akan pernah mati selamanya. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Kalian itu jadi muda dan tidak bakal tua selamanya. Ya, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Kalian itu bakal senang. An-ni'mah di sini adalah senang bahagia, ya, dan tidak akan pernah kalian sengsara selamanya. Fadzalika qawluhu azza wa jalla wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ya, yaitu mereka itu adalah di surga yang diwariskan kepada mereka disebutkan amal perbuatan mereka. Jadi amal di sini, bab yang disebut di sini bab iman ini adalah bab sebabnya, disebabkan karena amal mereka.
bukan tiket. Ya, karena kalau tiket surga itu rahmat Allah. Baru nanti bicara kedudukan mereka di surga, maka mereka pakai apa? Imam Hasan Al-Basri pernah menjelaskan, kan Hasan Al-Basri, Al-Hasan sama Al-Hasan Al-Basri beda. Karena Syurah Imam Tirmidzi diriwayatkan ada ajuzun, ini sampai Rasulullah tersenyum. Datang ada nenek-nenek tua kepada Nabi SAW, faqala ya Rasulullah, ud'ullaha ayyudkhiluni jannah. Wahai Rasulullah, doakan aku untuk bisa masuk surga. Faqala ya umma fulan, inna jannah la tadkhuluha ajuz. Katanya, ya, surga itu gak dimasuki sama nenek-nenek. Jadi gak ada nenek-nenek di surga. Kemudian apa yang terjadi? Fawalad yang tabki, maka dia berpaling balik sambil nangis. Masuk surga. Ya kan nggak ada nenek di sana, semua jadi muda. Ya, maka kemudian ini diantara bercandanya Nabi SAW. Nah, kalau bercanda itu jujur, tapi juga jujur. Ya. Maka dikatakan akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Innallaha ta'ala dikatakan kasih tahu dia, nggak bakal dia masuk surga dalam posisi kayak gitu. Nenek-nenek nggak ada. Artinya apa? Bakal muda. Akhirnya apa? Sesungguhnya Allah mengatakan inna ansha'nahunna insya. Maksudnya kami itu ya jadikan penghuni surga itu hunna insya, maksudnya apa? Jadi muda terus ya. Faja'alnahunna abqara, kami jadikan perawan yang tadi apa? Perawan ya. Uruban atroba, ini uruban atroba. Nanti kita bahas di video. Apa uruban atroba? Ada yang tahu? Orang kalau sudah perawan gimana sih? Ya? Umurnya, ya. Nanti kita akan, ya, istilahnya uruban penuh kecintaan, cuma digambarkan, ya. Mereka itu orang-orang di surga itu dari mulai fisik dan lain sebagainya luar biasa. Nah, nanti kita akan bahas secara detail di bawah. Rasulullah SAW mengatakan juga, ya kalau ahli jannah jurdan murdan bidon. Ji'adan, tau murdan gak? Murdan itu kayak gak ada jenggot. Kalau kita istilahnya kayak amrot. Kalau dalam bahasa di pesantren orang-orang yang masih, anak-anak yang masih belum tumbuh jenggot itu istilahnya murdan. Paham ya? Kondisinya seperti itu ya. Kemudian jurdan ini adalah tidak berbulu, bidon ini putih. Kemudian ju'adan itu rambutnya vertikal ya. Kemudian muka halim itu apa? Pakai celana. Orang kalau pakai celana itu pohon ya, kayak pakai celana. Kemudian abna salatin wa salatin, seorang anak yang umur berapa? 33 tahun. Itu umurnya dia. Jadi kira-kira bentuk umurnya itu segitu ya. Kemudian ala khalqi Adam ya, bentuknya, dalam bentuknya Nabi Adam itu tingginya berapa? 60 hasta, berarti berapa meter? 30 meter ya. Terus kemudian situ nadiraan ya, kemudian sampai akhir ya, tingginya 60 hasta dengan lebarnya apa? 7 hasta, berarti lebarnya 3,5 meter, tingginya 30 meter. 3,5 meter berapa ya? Segini ya? Dari sini ke sini ya? Tidak, lebar badan. Ini berarti 2 orang masuk.
tul wal irq wasin min al-hikmah ma la yakhfa fa inna ablaq wa akmal fi istifa ila dzat. Ya, dikatakan dengan tinggi yang seperti itu dan lebar tubuhnya serta umurnya ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Supaya lebih terasa dan lebih sempurna dalam ngasih nikmat. Jadi benar-benar Allah buat mereka perfect dari segi badan dan supaya nikmatnya juga perfect juga. Amin. Ini yang dikasih oleh penghuni surga. Di annahu akmal sin al-quwwah ma'idhabil a'la diladat. Ya, kenapa? Karena itu orang puncak kekuatannya lagi kuat-kuatnya umurnya segitu-segitu. Amin. Jadi kalau orang lagi umur 30-an masih baru 30-an itu energi istilahnya. Makanya Allah kasih di umur yang energi. Ya. Dan juga mereka merasakan lezatnya istilahnya dengan baik. Ya. Kemudian apa? Wajtima'il amrayn yakunu kalmal ladzat wa quwwatiha. Dikatakan dan dikumpulkan dua perkara ini tadi, ya, di mana umurnya paling sempurna, ya, dalam memuaskan kelezatan umur iya, ya, mereka juga alat-alatnya juga merasakan faktor kelezatan juga. Bihaitsu yasilu fil yawmil wahid ila mi'ah adra. Bahkan dikatakan, ya, seorang itu bisa dalam sehari berapa? 100 laki-laki. Kekuatannya dia sehari itu bisa menjadi dengan kekuatan 100 laki-laki. Anda bisa bayangin. Allah sampai mengatakan mereka punya kesibukan yang menyenangkan. Kesibukan yang menyenangkan apa? 100 laki-laki. Nah, berarti berapa yang jadi? Ya, kemudian wala yahfa tanasub alladhi baina hadha tul wal irq fa innahu law zada ahadun mal akhar fa da'ida subhanahu wa tanasubul khilqah. Jadi ini saking sempurnanya Allah kasih, itu ada yang antara umur sama badannya itu ada yang lebih. Jadi persis. Kalau salah satu lebih bisa timpang akhirnya. Paham ya? Dengan umur segitu lagi full energinya, dengan badan yang segitu, dengan ini. Jadi Allah buat benar-benar paling sempurna yang Allah ciptakan dengan kenikmatan yang sempurna dan lain sebagainya. Serba sempurna adalah sifatnya penghuni surga. Kalau kita di dunia masih ada kekurangan banyak, tapi penghuni surga, ya, dan juga penciptaan yang sempurna. Ya sirotul ma'adikoh, bahkan mereka mendapatkan tingginya itu dengan tidak wal ghilal ma'al qasir wa qillah ma'al ghair manasib. Gak mungkin kan kemudian penghuni surga apa? Tinggi, gemuk, ya, gak mungkin kan? Atau pendek, gak mungkin. Maka Allah kasih panjang apa tingginya dan badannya dengan sempurna. Kemudian penghuni surga itu gak akan pernah apa? Lapar dan haus. Pertanyaannya, makan mereka betul? Makan mereka betul? Bahkan Allah mengatakan terhadap Nabi Adam begini. Nabi Adam ketika masuk surga, kata Allah apa? Inna laka alla tajua fiha wala ta'wa. Gak lapar, ya, dan juga gak lapar. Wa annaka la tadma'u fiha wala tadha. Tadma' di sini adalah haus, ya, dan juga gak bakal ngerasain panas.
Munculnya matahari awal-awal apa? Waktu duha. Pertanyaannya, buat apa penghuni surga makan? Simpel banget. Kan mereka nggak pernah haus. Kalau nggak pernah haus, nggak pernah lapar dan nggak pernah haus. Ada yang tahu? Kita pernah bahas kan, penghuni surga kepingin nanam bercocok tanam. Pernah kan? Ya. Pertemuan tentang mana pas belum lagi? Dua pertemuan lalu ya. Minggu lalu pas ya. Nah, ya sudah, itu jawabannya. Artinya mereka Allah kasih makan tuh karena sekedar memenuhi keinginan. Tapi secara fisik mereka nggak butuh makan. Jelas? Tapi semua yang mereka inginkan Allah kasih. Ya, sampai mereka masalah menginginkan nanam. Sebenarnya nggak perlu kan? Karena istilahnya sama. Kalau dari segi perluan, penghuni surga nggak perlu makan. Tapi karena mereka kepingin sebagaimana yang mereka lakukan di dunia, mereka akan teringatkan, maka Allah kasih makanan yang mereka mau. Dan semua itu nggak jadi proses kotoran, karena nggak ada kotoran sama sekali, benar-benar bersih. Jadi apa keringatnya bau kasturi. Jadi subhanallah, ini yang terjadi di para penghuni surga. Jadi hidupnya apa yang mereka mau. Bukan, paham ya? Bukan kemudian apa yang Allah buat. Kalau badannya kayak gini mereka nggak bakal makan selamanya. Enggak. Mau makan mau enggak bebas. Jelas. Karena bicara masalah keinginan, bahkan dikatakan tubuh mereka apa akan dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Semua, mulai dari urusan hati dan sebagainya. Mereka punya apa? Lahum fiha azwajun mutahharah. Mutahharah di sini ada dua segi. Apa itu? Ini dimaksud mutahharah. Segi akhlak mereka, hati mereka bersih. Segi fisik juga bersih. Itu diistilahkan mutahharah. Dan ini kita akan ceritakan insya Allah di bab bidadari. Bidadari itu bab paling terakhir sendiri. Nanti aku kalau sudah bicara bidadari berkhayal, hayalnya panjang lebar. Ya. Masya Allah. Kayak zuhud ini karena gimana Allah gambarin itu bisa sampai kita berhayal realita ya. Dan itu pembahasan terakhir ya. Kemudian Allah mengatakan qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalik lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharah. Istri yang suci bahkan apa? Gak pernah dipegang sama sekali. Bahkan apa? Nunduk terus. Nunduknya kenapa? Karena pandangannya buat suaminya aja. Makanya dikatakan kalau para istri di dunia ini dolim sama suaminya, penghuni surga bidadari itu apa? Marah sama mereka. Istrinya apa? Jangan pusing. Apa? Suaminya di dunia. Subhanallah. Penghuni surga ini gak terima. Para bidadari ini gak terima. Dan ini realitanya, karena Allah sudah siapkan ini. Mereka kalau di dunia punya istri sabar-sabar, ya, karena mereka nanti kalau jadi bidadari, ya, akan mengalahkan bidadari surga berlipat ganda. Tapi sabar-sabar, sampai dikatakan penghuni surga itu kalau mau istrinya 70 tahun tidak lepas-lepas. Saking wanginya, saking nyenanginya, dan bidadarinya juga nyenang. Tentu bisa begini. Ini baru sedikit saya. Ya, kita sudah mulai berkhayal. Ya. Nah ini dia. Ini yang dimaksud. Sucinya secara apa? Fisik, akhlak. Ya. Ini sucinya para
surga. Bentuknya gimana? Bentuknya gimana? Seperti bulan purnama. Ini Rasulullah SAW dalam hadisnya, inna awwal zumrah. Zumrah ini apa? Rombongan. Makanya ada surat Az-Zumar. Maksudnya apa? Berbondong-bondong. Ya, awal zumrah yadkhul jannah ala surat suratil qamar, ya, lailatul badri, kayak bulan purnama. Bulan purnama istilahnya. Badr itu purnama. Ya. Tsumma alladziina yalunahum ala asyaddil kawakib durri. Dikatakan setelah yang berikutnya adalah seperti bintang yang paling apa? Bercahaya. Ya, fisama idha'atan, di langit dalam cahayanya. Kemudian la yabuluna wa la yatahayyatun, enggak akan pernah kencing dan enggak akan pernah buang air besar. Ya, wala yadfirun. Yadfirun itu apa? Meludah. Ya, kemudian wala yang takhitun. Yang takhitun ini kalau kita bilang kayak ngeluarin kotoran dari hidup. Ya, kemudian amsyatuhum dzahab. Ya, sisirnya itu dari emas. Ya, kemudian warashhuhum al-misk. Sedangkan ya, keringatnya rasah itu adalah keringat, baunya bau misik. Kemudian wa majana miruhum ulwa anjuj, dikatakan ya, bakaran wangiannya itu adalah kayu gaharu. Gaharunya yang paling top lagi. Yes. Karena ada gaharu apa? Kalau di Indonesia gaharu yang terbaik mana? Irian. Yang bagus. Ya, kemudian tim, ya, wa azwajum hurrin, masyaallah. Ya, dan istri-istri mereka apa? Hurrin, bidadari yang apa? Hurrin di sini posisinya sama bidadari. Tapi lihat ya, di setiap tingkatan surga bidadari kualitasnya semakin baik. Jadi semakin top, semakin dengan tingginya surga. Paham ya? Jadi antara surga yang bawah sama surga yang atas itu bidadarinya lain. Ya. Makanya kalau kita bicara kan hidup yang sementara ini menentukan selamanya. Untuk berkhayal kayak gini, jangan sampai cuma jadi tukang khayal aja, tapi berharaplah kepada Allah untuk mendapatkan kenyataan sebenarnya. Karena nggak enak jadi penonton. Kita berharap jadi apa? Karena Nabi ceritain surga, cuma jadi penonton di sini. Berarti apa yang kita lakukan nggak sesuai dengan surga, sama aja. Ya. Kemudian al-khalq ar-rajul wa'id. Ya. Seperti satu orang min asratin abihim Adam, seperti bentuknya Nabi Adam. Situ Nabi Adam ini di sama. Ya. Kemudian Nabi Nuh harus diperawakan. Mijmar adalah tempat berapi yang untuk pembakaran. Ya. Bahkan ya, sampai dikatakan istilahnya wangi-wangiannya penduduk surga itu keluar tanpa harus dibakar. Jadi mereka wanginya, kalau kita dibakar dulu kan tidak pakai, keluar dengan sendiri. Dan ini disebutkan ya di dalam tafsir disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Kemudian penghuni surga akan dijadikan tampan dan cantik, bahkan semakin tampan dan semakin cantik. Inna fil jannati lasuqa. Inilah tempat penghuni surga ketemu. Ya, di surga itu ada pasar. Pasarnya ngapain kira-kira ini? Ya tuh naha kulla
Jumat. Mereka datang setiap hari Jumat. Pasarnya penghuni surga. Ya, makanya balik dari situ apa? Tambah ganteng, tambah cantik. Jadi penghuni surga itu nikmatnya semakin hari semakin bertambah. Sama. Neraka semakin hari semakin adabnya bertambah. Jadi orang masuk neraka di awal sama sudah selamanya itu tambah jasa tambah dahsyat. Itu gambaran adab neraka. Jelas ya? Sama surga itu semakin hari semakin luar biasa. Ya. Kemudian fatahu burriyahu syamal. Kemudian fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim. Dikatakan maka bertiuplah angin, syamal itu utara. Ya, lalu berhembus di wajah mereka dan baju mereka. Ya, fayazdaduna husna wa jamala. Akhirnya tambah ganteng, tambah cantik. Antum bisa bayangin, ya. Kemudian fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husna wa jamala. Balik kepada keluarganya, siapa bidadari dan sebagainya, tambah ganteng penghuni surga. Bayangin datang ke pasar, ya. Fayaquluna lahum ahlu, maka keluarganya mereka wallahi laqad izdadtum ba'da husnul jamal. Ba'dana husnul jamal. Kalian itu tambah ganteng dari kami, tambah cantik. Ya. Maka fayaqulu wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnul jamal. Demi Allah, kami itu bertambah apa? Ganteng dan tambah cantik. Kemudian antum tahu penghuni surga itu nanti punya istri, istrinya tadi ya bening-bening. Jangan digambarin beningnya lain. Ya, dikatakan inna awal zumrah tadkhul jannah ala suratil qamar lailatul badri. Sesungguhnya kelompok gerombolan pertama yang masuk ke dalam surga itu seperti bulan purnama. Wala titariha ala du'ail kawakib duri. Setelahnya seperti bintang-bintang yang bersinar di sangat terang di langit. Likulli imri'in minhum zawjatan itsnain. Setiap orang dari mereka mendapatkan dua istri. Yura mukhu syuqihima min wara'illah. Tulang apa? Kalau kita bilang sumsum betisnya itu kelihatan di badannya. Jangan dilihat ngeri ya, karena ini luar biasa perfect. Kalau antum kelihatan aslinya, nah, maka kemudian dikatakan wa ma fil jannati asabiyah, di surga enggak ada bujang. Ya, yang jomblo-jomblo ya enggak ada di surga. Kemudian penghuni surga tidak akan pernah letih dan tidak akan pernah capek. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Fatir ayat 35. Ya, Allah mengatakan alladzi ahallana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Ya, yang menempatkan kami ya dalam tempat surga yang kekal. Ya, muqamah di sini ya, darul muqamah, tempat yang kekal. Dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala karena ini maksudnya ya, mereka tidak akan pernah merasa nasab di sini capek. Ya, dan juga lughub di sini lesu. Ini yang terjadi. Nah, lughub sama nasab ini berbeda ya. Kalau nasab itu capek ketika apa? Beraktivitas. Ini istilah nasab. Sedangkan lughub itu letih setelah aktivitas. Jadi pas aktivitas sama setelahnya nggak bakal ada istilah capek. Ya, karena nasab sama lughub ini
sama-sama capek sebenarnya istilahnya. Ya, tapi yang satu di tengah aktivitas, yang satunya setelah aktivitas. Ini yang terjadi. Kemudian juga, nah, model kenikmatan surga. Yang pertama, ada beberapa model ya kok. Kita bahas sekarang atau minggu depan. Dari mulai sungainya, anda tahu sungainya bukan cuma satu, ada 4. Ya, terus kemudian kita berbicara juga ada mata air. Ya, kemudian mata airnya bukan cuma 1, 2, 3. Ya, pohon. Ya, kemudian juga di dalam surga buah-buahan. Ya, kemudian juga di dalam surga itu mereka mendapatkan makanan minuman. Ya, di dalam surga juga mereka akan mendapatkan rumah dan kemah. Ya, kemudian di dalam surga mereka juga punya pelayan. Di dalam surga ada bidadari. Kita kalau bahas kenikmatan yang ini, siap-siap kita untuk berkhayal benar-benar luar biasa. Khayal kita ada apa-apanya. Kita bahas satu aja. Insya Allah yang berikutnya kita bahas di pertemuan depan. Sungainya, surga itu ada 4 sungai. Dan tahu sungainya alirnya gimana? Kalau di dunia, sungainya alirnya gimana? Bawah kan, surga di atas. Jadi nggak ada istilahnya di atas. Itu bisa ada. Itu surga. Sedangkan dunia, gitu. Jadi Allah buat benar-benar malah ainun ra'at, tidak ada sama sedikit pun, tidak ada yang sama. Ya. Apa aja sungainya? Ya. Yang jelas ada sebuah kaidah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ya. Dikatakan laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa al-asma. Di surga itu tidak ada sesuatu yang sama dengan dunia. Yang sama cuma namanya kok. Namanya sama. Diistilahkan sama, tapi model dan bentuknya semua gambarnya berbeda juga. Makanya dikatakan ada tuli ibadah aku mempersiapkan doa hambaku mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara al bashar. Ya, mata nggak pernah lihat, ya, telinga nggak pernah dengar, dan nggak pernah terbesit di manusia. Nah, di antara perbedaan sungai di surga sama sungai di dunia ini, Allah katakan, ya, permisalan surga, ya, yang dipersiapkan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Di dalamnya ada sungai-sungai. Yang pertama, sungainya adalah airnya tidak berubah rasa dan bau. Istilahnya ghairu asin. 1. Kemudian sungai susu tidak berubah rasanya. Karena susu ini kalau lama jadi apa? Tapi tetap bentuk susu kan? Tetap kan? Ya, tapi basi. Dan Allah hilangkan semua sifat perubahan. Ya, kemudian sungai dari khamar yang lezat. Karena kalau khamar dunia apa yang terjadi? Antum minum, ya, yang keluar dari lidah kita semua. Betul enggak? Ada orang minum khamar keluarnya dikir. Wallahi, tapi tidak dengan jelas. Kemudian sungai dari madu yang murni. Masalah madu ya Pak? Allah, banyak. Ini murni kata. Ini sungai-sungai. Dan mereka mendapatkan setiap buah-buahan dan juga ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga neraka apa? Kekal di dalamnya. Mereka mendapatkan air yang sangat panas sehingga ususnya terputus, hancur.
dijelasin keempat hal ini. Mungkin tafsirkan saya dengan mengatakan pada Allah Subhanahu hadhil ajnas arba. Allah menjelaskan tentang 4 jenis ini. Wa nafa'a kulli wahidin minal afat. Dan setiap jenis sungainya Allah hilangkan kekurangannya. Jelas? Allati ta'aradu lahu fid dunya. Sebagaimana yang terjadi di dunia. Ya. Fa'afatul ma' ay ya'sun. Air itu jeleknya kekurangannya bisa berubah. Kemudian wa ya'jun minatul muftihi. Ya'jun ini maksudnya apa? Endak ya. Karena apa? Lama ditaruhnya. Ya, iya kan? Air kalau sudah ditaruh lama apa yang terjadi? Ngendap sama berubah hasilnya. Sedangkan rusaknya susu itu berubah rasanya ila hamudah. Hamudah itu apa? Kecut, asam. Makanya orang kalau punya asam lambung bahasa Arabnya apa? Hamudah. Ya. Kemudian wa yasiru qarisan. Ya. Dan susunya jadinya apa? Nyengat di lidah rasanya. Kemudian juga wa'afatul khamr karaha madaqah. Dan buruknya khamr itu rasanya kalau kita bilang apa? Baunya itu apa? Dibenci istilahnya. Ya. Munafi fil ladati wa syurbihi, sehingga apa? Menghilangkan enaknya minum dan lezatnya. Ya, wa'afatul asal ada mutasaffi yadihi, dan kekurangannya madu itu tidak ada kemurnian. Dan ini semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anna tajri anharu min ajnasi lam tajri ada fi dunya fi ijra'iha. Dan sungai-sungai itu nggak bakal mengalir kayak di dunia, kayak kebiasaan di bawah. Tetapi apa? Ya jadi fi ghairi ada. Ya, dan juga mengalirnya bukan biasa. Kalau yang biasanya di bawah, ini Allah taruh di atas. Ngalirnya di atas. Ya. Jadi semua yang biasa dari sungai-sungai tadi Allah hilangkan. Bahkan apa? Tidak pakai parit dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ini dia yang disebutkan. Sungainya apa? Jernih, bersih, segar. Dan juga air susunya kita bisa bayangkan kalau susu di dunia kita bayangkan di sana apa? Semuanya gratis dan isinya apa? Susu semua, murni lagi. Ya. Dan nggak ada istilahnya apa menggumpal, kecut dan lain sebagainya. Khamr, orang para peminum khamr biasanya setelah minum apa? Puyeng. Tapi di sana mereka minum dengan merasakan kelezatan yang sempurna. Ya, madunya murni. Ini yang maksud. Sungai di dunia ngalirnya di bawah, di surga ngalirnya di atas. Dan ini disebutkan dalam tafsir Qurtubi. Bahkan ada sungai yang dikhususkan ada sungai yang paling mulia. Sungai apa? Sungainya Rasulullah SAW. Al-Kautsar. Jelas? Inna a'tayna al-Kautsar. Sesungguhnya kami memberikan munisi kepada siapa? Rasulullah SAW, yaitu Al-Kautsar. Ini sungai khusus yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Fasal ini Rabbika wanhar. Makanya Allah memerintahkan untuk bersyukur dengan cara apa? Salat dan berkorban. Kemudian yang sudah cukup insya Allah ya. Nanti yang berikutnya kita akan bicara masalah mata air surga. Mata air itu gimana? Bahkan ya Allah, saya kasih sedikit penjelasan. Penduduk surga itu mau nunjuk keluar air di sini, keluar air di sini, keluar. Jadi semau dia main tunjuk keluar. Saking nikmatnya. Jadi mereka yang tentu ini istilahnya mau dimana
kandungan keluar air, dan bahkan airnya itu bukan mata air biasa. Allah buat semuanya. Ya, antum masuk, kita bicara alam surga ini, kita bicara khayal yang luar biasa. Khayal kita ada apa-apanya dengan nyata. Dan insya Allah kita akan bicara tentang masalah mata air, kemudian buah-buahnya, pohonnya, pelayannya, bidadarinya. Pelayannya apa? Allah buat anak kecil. Kenapa buat anak kecil? Kenapa buat anak kecil? Ada yang tahu nggak? Hah? Nggak punya capek. Persis. Anak kecil itu, ya. Antum kalau punya anak kecil gimana? Bisa, wali sih. Ya sudah. Tenaganya kan gitu kan, ya kan? Makanya dibuat jadi sama Allah, dibuat semua itu sesuai dengan apa? Porsi masing-masing. Karena pelayanan anak kecil nggak ada capeknya, ya kan? Dan nyenengin. Sebagaimana Imam tadi baca, kayak lulu, tahu lulu? Mutiara yang bertebaran, ya. Dan mereka seperti mutiara yang di dalam cangkang. Nanti kalau mutiara dalam cangkang dibuka gimana? Mengkilat. Itu anak kecil modelnya kayak gitu. Jadi mereka bercahaya. Waduh, ya, nanti paling seru bab bidadari. Nggak ada lemes.